Mulai kapan diangkatnya? Mulai kita mulutnya ngomong Allah, ya. Jangan diangkat dulu Allah, jangan. Dikit ganjaran bareng Allah, pas Allah tangannya diangkat. Jangan diangkat dulu baru Allah diangkat. Berhentinya di mana? Di atas. Berhenti takbirnya Allahu Akbar. Baru di sini, baru di sini, baru udah baru di sini, selesai, baru tuh begitu. Udah begini, nanti ada kesunatan lanjutannya, turunin, tinggal turun. Begitu, gara-gara nggak ikuti ajaran macam-macam. Ada yang kayak begitu, ada nggak? Jangan yang nggak ngaji, repot juga gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid dharain. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah jazmura'ihi, dan disunahkan menjazmkan rohnya takbir, ayat takbiri yakni takbir khurujan min khilafi man aujabahu, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan dia akan jazm roh Allahu Akbar. Wa jahrun bihi, dan disunahkan menyaringkan dengan takbir li imamin, bagi imam, kasairi takbiratil intiqalati, seperti setinggalnya segala takbir intiqal. Wa raf'u kaffaihi, dan disunahkan mengangkat dua telapak tangannya, au ihdahuma, atau salah satu dua telapak tangan, Itta'asar raf'ul ukhra, jika sulit oleh mengangkat yang satunya. Bikasfin, disertai membuka, ay ma'a kasfihima, yakni disertai membuka dua telapak tangan. Wa yukrahu khilafuhu, dan dimakruhkan oleh menyalahi daripada membuka. Wa ma'a tafriqi asabi'ihima, dan serta merenggangkan jari-jari dua telapak tangan, tafriqan wasatan, dengan renggang yang sedang. Hadwa ay muqabila mangkibaihi, pada berjurusan, yakni berjurusan dengan dua pundaknya. Bihaisu yuhadi atrafu asabi'i a'la udunai, dengan sekira-kira berjurusan sejajar
oleh ujung jarinya dengan bagian atas dua telinganya, wa ibhamahu syahnatai udhunaihi, dan sejajar oleh dua jempolnya seseorang dengan dua gaji, yakni dua cubit dua telinganya dia, warahatahu mangkibaihi, dan sejajar dua telapak tangannya dia dengan dua pundaknya. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram, dan kita sudah memaklumi dalam takbiratul ihram ada dua pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat sah takbir, dan itu sudah kita bedah pertemuan yang lalu, 16 syarat. Yang kedua, sunnah-sunnah dalam takbiratul ihram. Perlu diketahui sunnah-sunnah pada takbir jumlahnya ada 5 macam sunnah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kitab Fathul Mu'in ini. Meski di luar kitab ini banyak sekali ya. 5 sunnah dalam takbir, ada 5 macam sunnah. Pelan-pelan kita rapihkan sholat kita. Anggap saja kayak check up di rumah sakit. Bila ternyata badan kita sehat, alhamdulillah. Bila ternyata badan kita jantungnya bermasalah, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, enggak ada penyakit. Ada penyakit alhamdulillah ketahuan buru-buru diobati. Begitulah dalam sholat. Kalau ternyata sholat kita sudah benar sesuai tuntunan Nabi, alhamdulillah. Kalau belum benar, alhamdulillah. Mungkin ini rahasianya panjang umur, kita belum benar sholat kita, biar disempurnakan yang belum benar itu, agar supaya sempurna ibadah kita, khususnya pada takbir. Ada 5 macam sunnah takbir. Yang pertama, takbir ini sunnah roknya sukun. Kalau takbir itu sunnah roknya dibaca sukun. Allahu Akbar, ndak usah Allahu Akbar. Begitu, mentang-mentang baru ngaji nahwu, ini khobar kudu rofa akbar, boleh. Begitu, sunnahnya jazm saja, sukun kata-kata orang. Sunnah dijazmkan. Dalilnya dari mana? Kita sunnahnya Allahu Akbar, rohnya mati. Khurujan min khilafi man aujabah. Ada ulama yang berpendapat bahwa wajib rohnya mati. Ada ulama yang berpendapat
wajib kalau takbir roknya dibaca sukun. Kalau sampai roknya dibaca tidak sukun, dhamma macamnya, menurut pandangan ulama tersebut tidak sah sholatnya. Dari mana itu ulama itu? Siapa ulamanya yang mengatakan wajib roknya sukun? Di antara pembesar mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Yunus di dalam syarah At-Tanbihnya, begitu juga Imam Ad-Damiri di dalam syarah Minhajul Talibin, namanya An-Najmul Haj. Kata beliau, yusyaratu jazmu ra'ih, dipersyaratkan roknya kudu sukun, artinya wajib sukun. Ada ulamanya. Dari mana ini ulama mengatakan roknya wajib sukun? Ada hadis, ada riwayat hadis yang berbunyi at-takbiru jazmun, at-takbiru jazmun, takbir itu jazm, begitu. Kok Fathul Mu'in bilang sunnah? Kan ada hadisnya tuh, kata ulama tuh. Ilmuwan Islam itu, saudara, bila ada hadis dicek, diteliti. Menurut para hufaz, para pakar hadis yang meneliti tentang hadis-hadis Nabi, itu hadis yang berbunyi at-takbiru jazmun tidak ada asal usulnya. Setelah dicek tidak ada. Sebagaimana hadis la tusayyiduni fis shalah, jangan baca sayyidina ketika sholat. Ini juga dicek oleh seluruh ulama pakar hadis, tidak ada sumbernya. Ngarang-ngarang, saking gak demennya mas sayyidina pakai ngarang-ngarang hadis. Bukan hadis Nabi at-takbiru jazmun. Akan tetapi adalah kalamnya seorang tabi'in besar, imam madhab, namanya Ibrahim An-Nakhai. Beliau bilang at-takbiru jazmun, bukan hadis Nabi. Dari hadis itu Ibnu Yunus dan orang yang mengikutinya wajib takbir roknya sukun. Namun para pakar hadis meneliti ini tidak ada sumbernya, karena ulama itu bijak. Segala sesuatu tidak langsung bantah, meski dibantah selalu memberikan alternatif buat kita. Andai hadis at-takbiru jazmun adalah benar hadis Nabi, maka maksudnya at-takbiru jazmun adalah bukan maknanya takbir itu dibaca sukun, bukan. Akan tetapi andai itu hadis Nabi,
At-takbiru jazmun maknanya ay biduni ta'liq. Takbir itu kepastian, tidak boleh pakai insya Allah, Allahu Akbar, jangan ditambahin insya Allah, titik segitu. Bukan maknanya jazmun itu sukun, bukan begitu kata ulama. Namun pendapat itu dihargai oleh Fathul Main di dalam kaidah hukum dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i, kelahiran Mesir, gede di Mesir, wafat di Mesir tahun 911 Hijriah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ashbah wa Nadhair, al-khurujul minal khilafi mustahabun, keluar dari perselisihan ulama sangat dianjurkan untuk diambil. Sehingga bila ada ulama wajibin sukun, kita kata sunnah, sunnah saja, sunnah. Allahu Akbar, sunnah sukun. Begitu. Satu sunnah takbir ada 5. Yang kedua, wajahrun bihi li imamin. Kedua, sunnah takbir itu sunnah takbirnya dibaca kencang, jahar, kencang takbirnya, jangan pelan. Namun tidak mutlak. Bila yang nomor 1 roknya sukun mutlak, imam, makmum maupun sholat sendirian roknya sukun, nomor 1. Namun nomor 2, sunnah jahar ini khusus bagi imam. Kalau imam sholat takbirnya kencang, imam doang kencang, takbiratul ihramnya kencang, Allahu Akbar kencang, imam doang. Dan si imam bukan takbir saja yang kencang, begitu juga takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kencang. Sami Allahu liman hamidah, kencang dia baca. Salam kencang, begitu bacanya. Tapi nanti pada bab jangan imam doang, imam bacanya kencang. Bagaimana dengan muballigh, penyambung suara imam? Zaman dulu begitu, sekarang mikrofon, ya sama kencang begitu. Cuman kalau kencang niatnya zikir. Yang kedua, niatnya zikir dan ngasih tahu. Tapi kalau niatnya ngasih tahu doang, pindah-pindah gerakan, batal sholatnya.
Kalau tidak niat, Allahu Akbar-nya dikit kencang, bukan pemandu, bukan pemandukan bilang ini. Bagaimana bagi kita makmum itu sunatnya pelan, jangan kencang satu makmum juga usah makmum, nggak usah pengen jadi imam, pelan kedengeran kuping dewe makmum, jangan kencang takbir tuh makmum kencang banget. Terawih udah kayak pasar lembang aja, begitu terawih. Jadi udah berisik, komando satu aja, jangan semuanya komando, repot. Begitu makmum pelan dari awal sholat sampai akhir sholat, kecuali amin doang. Pada sholat jahar aminnya kencang. Makmum begitu orang yang sholatnya sendirian tidak kencang. Kalau sendirian Allah pelan aja, ngimamin kakak kencang banget, Allah pengen jadi imam kayaknya, kasih SK biar dapat SK. Ya, yang disuruh kencang hanya imam, makmum pelan, sholat sendirian pelan. Doa yang disuruh sunat takbir, menjaharkan takbiratul ihram, tapi khusus imam saja. Makmum dan orang sholat sendirian bacanya pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Begitu. Yang ketiga, sunnah takbir itu, sunnah dalam takbir itu sunnah raf'u kaffaihi, sunnah tangannya diangkat, tangannya diangkat, sunnah diangkat, jangan enggak diangkat. Mulai kapan diangkatnya? Mulai kita mulutnya ngomong Allah, ya. Jangan diangkat dulu Allah, jangan dikit ganjaran bareng Allah, pas Allah tangannya diangkat, jangan diangkat dulu baru Allah diangkat. Berhentinya di mana? Di atas. Berhenti takbirnya Allahu Akbar, baru di sini, baru di sini, baru udah baru di sini, selesai, baru tuh begitu. Udah begini, nanti ada kesunatan lanjutannya, turunin, tinggal turun. Begitu, gara-gara nggak ikuti ajaran macam-macam. Ada yang kayak begitu, ada nggak? Yang mana ini? Nggak ngaji, repot juga dia. Kenapa itu orang diputar-putar? Salah nurunin, salah diputar-putar. Habis Allahu Akbar tuh
Ini turunnya kanan dulu, kiri dulu. Pikir dia kanan dulu, pikir dia. Sebab Nabi hobinya kanan, pikir dia kanan. Pas udah kanan, kan Nabi suruh tangan kanan di atas, kok di bawah? Benar apa salah? Kayaknya yang ini salah, benar begini kayaknya. Oh iya benar. Nyanyi yang enggak takbir begitu. Jadi ibadah ini ada tuntunan. Bila udah diangkat terapi dengan baik, nanti ada ajaran tuh. Berikutnya keempat, turunin tangannya. Dari tangan turun ke depan. Ya Allah Akbar. Ada nggak yang begitu? Yang mana ya? Ya Allah, jangan gitu, nggak benar. Ganjarannya dikit. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat kayak saya, kata Nabi. Kan bulan Maulid malam ini ya kan, malam-malam 12 lagi sallu ala habib. Kan penting itu, biar benar. Nih angkatnya mau diajari. Berapa tangan yang diangkat? Dua-duanya kalau bisa. Karena antunya habis jatuh kerubuan kedua, bisanya satu, dia satu apa-apa. Sebab kata Nabi, ila amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan ngerjain sesuatu, kerjain yang mampunya aja. Emang atuh doang, ya udah atuh tangan atuhnya ini di iya gara-gara kerobohan gedung-gedung sekolah lagi gitu ya. Atuh kalau memang nggak bisa, jangan paksa, apalagi tangannya buntu. Diangkat dua telapak tangan. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, bahkan beliau memberi catatan ada hadisun sahih. Ini hadis sahih kata Tirmidzi. Nasai, Imam Nasai riwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasai. Imam Ibnu Majah riwayatkan juga di dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza fatataha shalah. Rasulullah itu selalu tangannya diangkat berjurusan pundak, telapaknya pundak manakala memulai sholat. Kata Imam Syafi'i, bukan Ibnu Umar doang, ada 12 sahabat Nabi yang bercerita bagaimana Nabi
Kalau takbir tangannya diangkat, tangannya. Nah, bagaimana caranya ngangkatnya? Bikasfi, tangannya dibuka, jangan digenggam. Jangan kayaknya megang permen gitu, buka aja. Di samping buka, jarinya jangan rangkap. Ini namanya rangkap. Renggangin dikit, jangan banget, dikit aja, renggang dikit. Dengan cara ujung jari lurus dengan ujung daun telinga, ujung jari lurus dengan ujung daun telinga. Sejajar itu nempel nggak sih? Oh, itu nempel contohnya. Jangan nempel. Sejajar dengan ujung daun telinga. Apanya? Ujung jari. Hadisnya dari mana? Dari Sayyidina Wa'il bin Juh. Beliau sampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza ftataha as-salata hatta hadata udunaihi. Kata Imam Syafi'i, ini maksudnya ujung jari lempeng dengan ujung daun telinga. Ujung jari, jempol lurus dengan tempat anting. Ini tempat anting, lurus jempolnya. Telapak tangannya baru lurus pundak. Mau laki mau perempuan, aturan ini sama. Nanti sedikit beda diketek, itu aja. Allah, ininya biar sama, ujung ini nggak lewat telinga, otomatis rada nekuk dikit. Kalau lempeng saudara bakal kelewat, kudu ditekuk begini. Itu namanya lurus jempolnya daun telinga, si ujung ini lurus ini, telapak tangan lurus pundak. Laki-laki keteknya kebuka, perempuan ditempelin. Tapi udah pakai Rexona, dia udah pakai perempuan. Jangan dibuka, kudu rapat. Ini takbir, tangan begini, jangan begini, jangan begini. Allah, siapin. Allah, diatur. Ini kan ibadah. Saudara pikirin benar-benar, bawa bendera pusaka buat 17 Agustus itu latihannya lama timbang bawa doa yang habis dipasang sore dicabut lagi, ngelangkahnya maju ditantang. Itu mau cuma dipasang, mau ngadep presiden, ini mau ngadep yang nyipta presiden. Kudu benar ibadah, nggak boleh salah laku, kudu ngaji. Nggak bisa kalau nggak ngaji, kudu ngaji biar benar. Kalau nggak ngaji macam-macam. Allah, ada juga yang di atas. Iya, enggak masih ada juga yang di bawah pusat.
burungnya terbang kayak. Paham itu burung permanen. Tahu permanen? Jangan takut terbang. Ini kudu bener ibadah ini. Jangan asal-asalan. Haji nggak bisa, nggak haji. Hadis ini banyak. Dan hebatnya Imam Syafi'i, 3 keterangan hadis dijabarkan satu demi satu oleh Imam Syafi'i. Hadis Ibnu Umar, telapak tangan lurus sejajar pundak. Hadis Wa'il bin Hujr, ujung jari lurus dengan telinga. Ini harus difahami. Takbir ini biar kita benar. Tangan diangkat, Allahu Akbar, baru di sini, habis, tinggal diturun. Nanti kita ngomong turunnya nanti ada ajaran lagi. Keempat kudu diturunin. Udah barang. Tapi urutannya begini. Yang gede itu kayak tadi, Allahu Akbar, tuh paling gedeannya. Nomor 2, Allahu Akbar, barnya di sini. Nomor 3-nya Allahu Akbar, barnya lurus, baru diangkat. Terserah saudara. Kalau kata saudara bilang begini, saya ini udah kebanyakan ganjaran, berat memikulnya kalau banyak-banyak, lagi pengen ngurang-ngurangin, ya suka-suka sudah. Tapi bagi kita yang merasa butuh ganjaran, ikuti tuntunan, ikuti ajaran, agar supaya kita benar. Orang takbir diajar. Nanti faidah kabbaro, apabila udah selesai takbir, hatta yadaihi, turunin lagi tangannya. Udah bar, turunin. Nah itu, tapi belum dibaca tulisan Arabnya, agar supaya kita tidak salah di dalam kita ibadah ini, supaya kita benar. Tangannya jangan di atas dada, di bawah dada, di atas pusar, pusarnya yang bodong gitu. Jangan di bawah pusar, jangan di atas dada. Mau ngapain? Ini bakal diatur. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala menjelaskan kenapa kayak begitu, sebagai isyarat mengagungkan kebesaran Allah dan berharap ganjaran pahala besar dengan mengikuti Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tangan diangkat nih, enggak ada yang besar selain Allah, semuanya kecil. Urusan manusia kecil, urusan dagang kecil, jangan dibesar-besar. Yang besar cuman selain Allah kecil. Begitu makhluk takutnya sama Allah, jangan sama makhluk kecil. Begitu kecil. Itulah tangan diangkat, dibuka kalau orang lagi. Tapi jangan ajarin bini begini, bini rapat.
Ini ibu-ibu rata, jangan takbirnya begini, mana kena dipasangin lagi. Ya Allah, kayak minyak cap gombe. Ya, apa perempuan. Jadi kalau ngangkatnya sama, cuma berbicara tangan ditempelin di ketek apa direnggangin, beda antara laki dan perempuan. Di sini dijelaskan dalilnya mana? Kayak begini nih, lil ittiba, dalilnya mengikut Rasulullah. Hadis yang tadi dibilang dari Ibnu Umar, dari Sayyidina Wa'il bin Juham, dan masih banyak hadis-hadis betapa kudu tangan diangkat cuma sunat doang. Andainya diangkat sudah tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Itulah cuma luput fadilah, ganjaran pahala besar, karena kurang mengikut teknis yang diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadhil kaifiyatu, habis dan ya, habis baca segitu ya. Wa hadhil kaifiyatu, mana wa hadhil kaifiyatu? Oh, di situ naruhnya, mestinya harus dibuat baris tersendiri atau kayaknya. Segini aja nah, nggak mau banyak-banyak, 3 aja. Masih ada 2 lagi yang belum kita bedah. Ya moga-moga panjang umur sehat walafiat, kita bedah lagi pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.